Kalau kita melihat bagaimana UMKM kita ini ya, memang di Asia paling enggak UMKM Indonesia the largest. Ya. Tapi quality sendiri kan mungkin Iya. top 3 nggak bener-bener bisa menembus pasar dengan baik ya. Gimana pesan-pesan daripada OB Center Mas Bayu sendiri kalau kita ngelihat menghadapi persaingan global ini? Nah itu dia, kami percaya bahwa konsep kolaborasi itu dalam hal apapun sangat membantu Pak Jimmy. Jadi dengan adanya pertemuan-pertemuan ada kesempatan untuk bisa berkolaborasi, berbagi insight. Sehingga kalau yang selama ini saya pikir produk saya oke kok. Begitu ngeliat kompetitor, oh ternyata enggak seoke itu ya. Wow. Jadi terbuka wawasannya. Iya. Sehingga bisa scaling up, bisa memperbaiki kualitas produknya dan bisa make sense, itu yang paling penting. Kadang-kadang kita bikin bisnis harganya segitu tapi nggak make sense gitu, kualitasnya nggak bagus atau mungkin dari sisi pemasarannya juga nggak menggunakan sistem atau konsep digital yang kekinian. Nah itu harus diajak ngobrol, didampingi, lalu kemudian dipertemukan dengan komunitas dan juga pelaku-pelaku UMKM yang lain, dan itu yang kami lakukan. Wow. So teman-teman, kalau Anda punya bisnis baru, ide-ide, Anda ingin cari teman ngobrol bahkan dibina, langsung check it out daripada OB Center ini. Mereka memberikan pelayanan yang serba gratis, bahkan pendampingan sampai bisa menuju pasar global. Ini keren banget sih ya. Iya, So saya insya ini Allah. ajak untuk Anda untuk lihat sedikit kegiatan daripada OB Center ini. OB Center Jakarta bikin acara Gaspol Merdeka. Jadi acaranya memang dihususkan buat UMKM supaya mendapatkan pelatihan, udah gitu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya. Karena kita mau ngajak teman-teman UMKM untuk naik kelas, kita kasih pelatihan public speaking, lalu kemudian menulis artikel, lalu kemudian bagaimana menggunakan sosial media, lalu mendapatkan beasiswa dan juga bibit pohon untuk mengembangkan usahanya. UMKM. Mas Bayu, keren banget kalau saya lihat kegiatan daripada OB Center ini ya. Terima kasih Pak Jimmy. Bahkan ada tagline Jakarta untuk kita, Kita untuk untuk Jakarta. Apa yang ada dalam impian Mas Bayu sampai tagline-nya? Saya kira bukan tagline aja lah ya, kegiatan. Misi sih Nah, sebenarnya. misi ya, gimana Iya. Mas? Karena kan kita tinggal di Jakarta, Jakarta melting pot, Jakarta memberikan banyak kesempatan. Tapi jangan cuman kita take it for granted dong. Kita harus melakukan sesuatu juga untuk Jakarta supaya tempat yang kita tinggali ini memang nyaman bukan cuma buat kita tapi buat generasi penerus. Balik lagi nih soal anak nih. Iya. Karena kan intinya kita minjem Jakarta ini dari generasi mereka untuk nanti kita kembalikan dengan kondisi baik-baik aja gitu. Makanya saya butuh kolaborator yang banyak untuk bisa kerjasama di OB Center, memberikan pendampingan, pelatihan dan pekerjaan buat teman-teman UMKM. Mungkin Pak Jimmy satu saat nanti kami undang untuk bisa kasih insight-insightnya nih buat teman-teman UMKM. Wow. Karena tujuan kami ya itu, maksudnya supaya semua punya kesadaran how we contribute to this city. Mas Bayu, teman-teman banyak kalau kita menuju dari kota lain misalnya ya. Dulu kita mau dari kampung, kita mau ke Jakarta deh ya. Semua mau cari kaya, cari pengalaman. Tapi ini Mas Bayu ini keren banget sih memikirkan kota ya kan ya. Nggak banyak orang yang mau memikirkan kota. Jakarta untuk kita untuk Jakarta. OB Center, kalau Anda baca nanti lihat ya. Kota yang turut menghapuskan kemiskinan. Insya Allah. Kota yang menyehatkan. Kota yang mengedukasi dan berbudaya. Kota yang adil, damai, dan terkelola baik. Amin. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Rasanya kalau ini semua terjadi, kita semua senang di Jakarta. Ya. Ideal banget kan Jakarta, tapi ya kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu sampai sejauh mana keberhasilannya sih Pak.
Tapi mudah-mudahan itu jadi mimpi kita dan bukan cuma mimpi saya, bukan cuma mimpi teman-teman di OB Center Jakarta, tapi mimpi semua orang yang ada di Jakarta, semua stakeholders supaya bisa berkontribusi dan Mas Bayu bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana melestarikan budaya di Jakarta ini sendiri dari peranan OB Center? Terus terang Pak, soal budaya ini kita sudah punya beberapa pergub. Yang terakhir tahun 2014. Oke. Itu soal kebudayaan, khususnya kebudayaan Jakarta. Tapi memang pada saat sudah disahkan, sudah diketok palu, masalah jangankan ke aplikasi gitu ya, jangankan ke implementasi, sosialisasi aja nggak kelar-kelar tuh Pak. Jadi memang banyak orang yang nggak tahu apa hak para pelaku budaya yang untuk melestarikan budayanya. Dan ini bukan budaya seni pertunjukan aja loh Pak. Iya, iya. Batik Jakarta, makanan khas Jakarta, kultur, cara orang bicara, cara orang antri, ya macam-macam lah yang harus kita pikirin. Nah itu kan ada asosiasinya, ada lembaga yang memikirkan budaya. Tapi terus terang memang kami menghadapi banyak hal yang tidak ideal. Nah untuk itu yang dilakukan oleh OB Center Jakarta adalah bagaimana menjembatani dan memberikan rasa optimis untuk para pelaku seni dan budaya ini yang mungkin selama ini ondel-ondel, banyak yang keliling jalan gitu ya, keliling dari rumah ke rumah. Itu gimana caranya kita bikinin acara yuk, walaupun mungkin belum terwujud yang ideal seperti apa, dari hal-hal kecil. Saya ajak teman-teman disabilitas yang stand up comedy untuk kita kasih event, para pelaku komika gitu yang biasanya mereka kan kritis sekali kan komika nih. Kita bikinin event lomba stand up supaya bisa menyuarakan kegelisahannya. Dan ya alhamdulillah sedikit ada pengaruh tapi belum seperti yang kami impikan. Wow. Mas Bayu, saya lihat bagaimana Anda OB ini kolaborasi dengan Gaspol, stand up comedian, teman tuli, bahkan kompetisi semua. Bisa ceritakan nggak Mas? Karena kami sadar nggak bisa kerja sendiri Pak Jimmy, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dan kita butuh banyak kolaborator seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya Gaspol ini semangatnya adalah memang nggak bisa ragu-ragu, nggak bisa setengah-setengah. Gaspol aja untuk berbuat baik. Kalau misalnya kita terlalu ragu, banyak hambatan yang kita perhitungkan, ya tentu harus diperhitungkan. Tapi kalau misalnya terlalu ragu-ragu, gak saya setengah-setengah, nggak nyampe-nyampe nih bos. Gitu. Dan saya dapat dari guru saya ini, jadi Ustadz Dasat, saya bawain acara Gaspol di Metro TV. Beliau bilang untuk niat baik, ya memang. Jadi itu semua komedian dikumpulin? Saya kumpulin, nggak semua, tapi kita pakai komunitas. Waktu itu stand up Indo. Stand up, per wilayah ini kita kumpulin, kita bikin kompetisinya, terus kita kasih syarat. Ya hindari, karena begitu kita bikin lomba yang pertama terlalu nggak ada aturan, dan kalau dari sisi budaya kayaknya nggak ini yang kita mau, karena terlalu vulgar, terlalu ini. Nah kita kasih pendampingan supaya lo boleh stand up tapi jangan yang menggunakan kata-kata mencaci, kebencian, vulgar, kayak gitu-gitu. Jadi sedikit-sedikit beberapa kali kita bikin kegiatan itu, dan memang masih belum seperti yang kami impikan, karena yang kami mimpikan the best of the bestnya ini akan tampil dari satu pertunjukan sendiri gitu loh. Gaspol stand up competition. Jadi kalau yang satunya lagi dengan teman tuli itu gimana Mas? Nah teman tuli ini sebenarnya jauh sebelum ada OB Center, justru mungkin ini yang menginspirasi didirikannya OB Center untuk jadi CSR. Karena ini CSR dari Kandara, karena kami pelatihan public speaking. Saya pikir banyak juga orang yang ngajar public speaking tapi orang yang udah bisa bicara. Gimana kalau orang yang gak bisa bicara diajarin untuk bisa menjelaskan sesuatu dengan cara dia, karena jumlahnya banyak, mimpinya juga besar-besar. Akhirnya saya belajar bahasa isyarat sama teman tuli, saya kontak lewat Instagram teman-teman di Gerkatin Kepemudaan
kita ngopi sekitar 3 minggu, hampir tiap hari saya belajar bahasa isyarat. Setelah saya bisa, saya bikin kegiatan, saya ngajar mereka teman tuli dikumpulin untuk bisa presentasi dengan bahasa isyarat. Karena kadang-kadang kesulitan mereka adalah loncat-loncat, menjelaskan sesuatu, struktur berpikirnya gitu. Tapi padahal mereka punya mimpi yang besar dan jumlahnya banyak sekali. Kalau ini diberdayakan, di empowering, maka akan mengurangi beban pemerintah juga, beban kita juga, beban komunitas, beban society juga. Makanya saya minta mereka mewujudkan mimpinya untuk bisa menjelaskan dan presentasi dengan menggunakan bahasa isyarat terstruktur. Dan alhamdulillah sekarang udah ada yang jadi stand up comedian, ada kerja. Bahkan di tempat kami juga ada admin dari teman tuli yang bekerja. Ya betul. Terus saya masih menggunakan pertemuan rutin buat mereka dan sama mereka. Sebenarnya saya yang belajar sih. Banyak hal kalau yang kita hadapi ini udah sulit banget ketemu sama mereka. Itu jadi aduh yang lo hadapin tuh gak ada apa-apanya lagi gitu. Itu jadi tambah semangat sih. Jadi masih terjaga hubungannya dengan komunitas teman tuli. Wah Mas Bayu, banyak nih yang saya ingin tanyakan ya. Waktu ya yang membatasi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Jimmy di tempat saya. Siap. Mas Bayu, kalau kita ngelihat ya UMKM yang cukup signifikan ya, memberikan kontribusi PDB kita yang cukup signifikan dan Asia, dan bagaimana Mas Bayu melihat ya dari seorang business person ngelihat UMKM, oke lah, ini seorang penyiar, entertainer, public speaker gitu ya, melatih para public speaking di kalangan semuanya, mempunyai ide empowering. Nah, how do you see, gimana you melihat UMKM di Indonesia the next 5-10 years? UMKM di Indonesia punya kesempatan untuk benar-benar menjadi penopang perekonomian Indonesia. Asal mampu mengkomunikasikan dengan cara yang efektif. Itulah yang menjadi mindset saya. Komunikasi ini kan adalah seperti enabler, mesin EDC dari payment system, elektronik, kartu, debit. Kalau nggak ada si EDC-nya nggak bisa function. Ide ini kalau nggak bisa terkomunikasikan dengan baik, maka akan nguap gitu aja, nggak powerful. Dan saya rasa UMKM ini punya power yang sangat besar untuk bisa menciptakan perubahan, perbaikan, asal bisa dikomunikasikan dengan baik. Itu dia, asal bisa dikomunikasikan dengan baik, yang bisa dipahami dan orang mau membeli produknya dan percaya. So teman-teman kalau mau gabung OB Center, klik saja langsung OB Center. Bahkan teman-teman kalau mau berpartisipasi, memberikan donasi, langsung hubungin OB Center. Anda bisa menjadi mitra ya. Silakan. Untuk para teman-teman yang melakukan UMKM atau para investor ya. Anda bisa invest produk-produk daripada UMKM. Dan ini merupakan CSR yang sangat sustainable yang setiap perusahaan bisa lakukan, khususnya membina UMKM di Indonesia ini ya. Mas Bayu, mungkin yang terakhir ada mimpi-mimpi daripada Mas Bayu sendiri, seorang Bayu Oktara lewat OB atau lewat apapun yang ada dalam hati Mas Bayu. Ya, saya ingin intinya saya ingin berkontribusi, saya ingin berdedikasi dengan apa yang saya miliki buat anak saya, keluarga saya, dan banyak orang pastinya. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan apapun itu bentuknya, insya Allah akan saya gunakan untuk kebaikan dan mudah-mudahan lurus terus, istiqomah, itu yang paling penting. Iya. Kalau dipercaya jadi presiden, saya siap. Kalau menjadi gubernur, saya siap. Tapi nanti pada waktunya. Mantap. Enggak. Itu bercanda. Enggak dong, orang-orang seperti dia harusnya memimpin Indonesia, bener nggak? Amin. Masih banyak yang jauh lebih bagus, Pak. Masih banyak yang jauh lebih hebat. Saya cuma bagus sedikit. Sih banyak, yang penting hati kan untuk melayani. Yang penting pemimpin apa mau jadi OB, nggak mau. Maunya jadi bos kan. Ini OB penting sekali. Mas Bayu, thank you sekali. Sukses buat keluarga, buat OB, untuk bisnis semuanya. Apa yang dilakukan untuk teman-teman di OB, sukses selalu. Amin. Dan telah membagikan cerita-cerita yang saya percaya bisa menjadi sarana inspirasi bagi Anda semuanya dalam satu cerita untuk Indonesia. Amin. So guys, terima kasih sudah nonton video ini.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu cerita untuk Indonesia.